Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1 muatan pelajaran, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan melihat video cerita Taman Bermain yang Hilang, siswa dapat mengidentifikasi tokoh yang ada dalam cerita dengan benar. 2. Disajikan video tentang sumber daya alam, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dengan benar. 3. Ditayangkan video tentang sumber daya alam, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. 4. Dengan mengamati video tentang jenis pekerjaan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Pak Tani menanam padi, nelayan menangkap ikan, dokter menolong yang sakit, pedagang berjualan, Pak polisi siap bertugas, guru mengajar di kelas. Semua pekerjaan boleh asalkan halal. Ayo, sekarang kita menyimak cerita Taman Bermain yang Hilang berikut ini. Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak pernah
bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah. Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau kecilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi, sayang sekali. Hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan. Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Yang pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat kurang baik. Yang ketiga, yaitu tokoh tritagonis atau penengah yang memiliki sifat netral. Berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi, ada beberapa tokoh yang disebutkan dalam cerita tersebut. Yang pertama, Kupi. Kupi memiliki sifat yang baik dan penyayang. Yang kedua, ayah Kupi. Ayah Kupi memiliki sifat yang bijaksana. Yang ketiga, manusia. Manusia di situ memiliki sifat yang serakah karena manusia merusak habitat Kupi dan keluarganya. Berdasarkan cerita taman bermain yang hilang tadi, bahwasanya lingkungan tempat tinggal Kupi menjadi terganggu akibat ulah manusia yang serakah. Nah, dari peristiwa tersebut, kita perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, menjaga ketersediaan air bersih, dan menjaga udara tetap bersih. Upaya-upaya pelestarian tersebut tentunya harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia memiliki berbagai pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, setiap daerah tempat tinggal manusia memiliki ciri khas jenis-jenis pekerjaan. Misalnya, daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Daerah dataran tinggi bekerja sebagai petani dan pemetik teh. Untuk daerah dataran rendah biasanya bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik. Untuk selanjutnya, kerjakan LKPD pada link berikut ini. Dari uraian materi yang tadi Ibu jelaskan, kalian telah belajar tentang yang pertama, jenis-jenis tokoh dalam cerita. Dua, upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Sekarang kalian kerjakan soal evaluasi pada link berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.